أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا أما بعد. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bisa lanjutkan kembali kajian fikih muamalat atau fikih yang menyangkut masalah bisnis, ekonomi dan keuangan setelah kemarin kita libur pada Ramadan ya. Syawal pas saya ada acara keluar, acara umroh. Ini alhamdulillah bulan Dzulqa'dah. Dan sekarang tanggal berapa Dzulqa'dahnya Pak? Dzulqa'dahnya 26 ya, sama dengan bulan Juni ya. Tapi nanti bulan depan udah beda ya. Karena bulan Dzulqa'dah biasanya lebih pendek daripada bulan Juni ya. Bulan Hijriyah itu cuma maksimalnya 30. Kadang-kadang 29, tapi kalau bulan Masehi 31. Nah, jamaah sekalian, hari ini insya Allah sesuai dengan konteksnya, saya ingin membahas tentang dana haji ya. Pengelolaan dana haji. Kan sekarang lagi musim haji ya. Musim haji, jadi kita bahas tentang dana haji. Nah, jamaah sekalian, ada yang tahu nggak dana haji sekarang ada berapa triliun, Pak? 150-an, betul ya. Sekarang mungkin udah 160-an karena akhir 2021 itu udah 159 triliun. Itu kalau bagi hasilnya atau kalau konvensional bunganya buat bangun masjid ini udah cukup. Satu bulan aja, gak setahun ya. Bagi hasilnya selama 1 bulan aja dikasihkan ke masjid ini langsung jadi. Biasanya ada LCD sekarang lagi nggak ada ya? Oh, nggak apa-apa. Kalau ada saya tunjukkan ininya. Kalau antrian haji sekarang berapa? Oh, itu udah ada ngecek-ngecek ya. Kalau apa? Oh, itu ada ya? Nah, kalau ada boleh nanti saya tunjukkan data-data yang ini ya. Jadi dana haji itu memang sesuatu yang luar biasa dan sudah sempat menyebabkan beberapa orang terpenjara. Ya. Karena memang namanya duit Pak ya, namanya duit. Tadi kan kita sebut angka 160 triliunan Pak ya. Ya kalau 100 triliun aja, 100 triliun, biar ngitungnya gampang. Terus dengan asumsi bagi hasilnya sama dengan sukuk aja deh. Sukuk itu obligasi syariah. Obligasi syariah itu kan 5% Pak ya. 5% kali 100 triliun aja udah berapa Pak? Udah 5 triliun ya. Saking banyaknya bingung Pak ya. Nah, sambil saya tunjukkan, ada di antara jamaah yang sudah menabung, sudah meletakkan uang di BPD haji belum? Store lah Pak. Sudah store haji ada yang belum berangkat, store tapi belum berangkat ada ya? Ada. Bapak tahu nggak duit Bapak sekarang jadi berapa? Nah, saya mau tunjukkan data-data ini Pak ya.
Ya. Jadi yang pertama sebelum kita ngomongin duitnya, saya mau tunjukkan tentang waiting list ya. Berapa lama antrian jamaah haji pada saat ini menurut informasi dari Kementerian Agama ya. Tapi memang ini penghitungannya adalah berdasarkan current condition istilahnya. Current condition itu kondisi pada saat ini. Ya, masih loading ya. Masih mencari sistem. Nah, kemudian akan saya tunjukkan kalau bapak-bapak punya uang yang sudah disetor, ya, uang yang sudah disetor. Nah, ini pertama kali mau saya tunjukkan ini dulu ya, tentang waiting list. Waiting list ini kalau menurut, ini websitenya Kementerian Agama ya, ini online ini langsung, jadi bukan data dari saya, bukan, ini Kemenak. Websitenya haji.kemenak.go.id. Go.id itu buat yang baru-baru itu istilah ya, Go itu berarti government, ID berarti Indonesia. Jadi kalau kita buka internet, belakangnya apa itu mencerminkan ini punya siapa gitu ya. Websitenya pemerintah, apa sekolahan, apa kampus. Kalau kampus di belakangnya AC. Ya, kalau kampus, contohnya kalau kampus ini yang saya kelola ini. Ini websitenya saya kelola ini AC belakangnya ya. studialikma.ac.id. AC itu berarti akademi, ID berarti Indonesia ya, ID Indonesia. Nah, tapi yang saya tunjukkan ini adalah haji.kemenak.go.id. Kita lihat kalau Jakarta ini kuota pada saat ini kira-kira berapa lama tahunnya. Ini porsi terakhir kalau Bapak Ibu punya dana yang sudah di-store, ketahuan nomor porsinya, jumlah pendaftar secara keseluruhan sampai hari ini. Lunas tunda itu yang sudah lunas tapi belum berangkat. Kemarin kan awalnya kan 25 juta, kemudian melunasi sampai sekitar 39 itu kan. Nah ini udah lunas tapi belum berangkat. Ya, ada istilah lunas tunda. Jakarta menurut ini asumsi waiting listnya 55 tahun. Ya, ini angkanya ya, 55 tahun. Nah sekarang kita lihat, jadi kalau Jakarta itu dia langsung per provinsi. Nah beberapa daerah itu dihitungnya bukan per provinsi tapi per kabupaten atau kota. Nah ini kota Bogor, kota dulu. Berapa tahun nih Pak? Berapa ini? 44 tahun ya, 44 tahun. Ini kota Bogor. Kalau kabupaten Bogor, sini masuknya kota sini Pak ya? Kabupaten ya? Nah, nih kota Bekasi 50, kota Depok 55. Mana kabupaten? Di atasnya ya? Mana Kabupaten Bogor? Nih Kabupaten Bogor berapa tahun? Lumayan Pak ya, 48, kalau sekarang usianya udah 40. Nah, tapi Bapak ya, tapi Pak, ini tadi saya katakan ini berdasarkan current condition. Semalam coba saya hitung ya, hitung dengan asumsi berapa sih kuotanya. Ini kalau yang di sini ini kita hitung jumlah kuota yang dituliskan di sini 19883777. Ini kalau kita hitung ya, mulai atas 198837 sampai ke bawah semuanya itu kuotanya oleh Kemenak ya cuman 92.246. Padahal sebenarnya 100.000 ya, 110 malah ya. Sisanya buat petugas Pak. Sisanya kan buat petugas, buat TPHI, TPHD, TKHI, terus ada yang buat bagi-bagi. Bagi-bagi itu maksudnya kan setiap daerah biasanya ada jatah kan Pak ya. Jatah buat pejabatnya, jatah buat ini, nanti dia minta. Ini kan saya baca apa adanya Pak. Saya baca apa adanya di sini ya. Saya tidak rubah-rubah loh Pak. Lihat aja deh. Ya, dari atasnya nih kita lihat 198837720093. Nah, ini apa adanya nih. Nah, ini saya copy dari sini.
Ini setiap hari mungkin berubah kalau hari kerja ya. Hari kerja berubah ini. Padahal yang kita tahu kan kuotanya dari pemerintah Saudi kan katanya 110.000 itu kan. Ya Pak, malum lah kan ada jatah petugas tadi Pak ya. Petugasnya kan banyak Pak, petugasnya banyak. Mulai dari petugas yang kesehatan, petugas pembimbing, petugas yang catering, petugas transportasi, termasuk setiap daerah itu ada jatah petugas yang bayar. Ya, TPHD itu bayar. Jadi ada petugas tapi yang bayar dia masuknya judulnya petugas, tim petugas, tapi dia tetap bayar. Cuma dia bisa dapat kuota langsung berangkat itu. Enaknya di situ. Hari ini daftar berangkat. Ibaratnya begitu. Itu setiap daerah yang saya tahu ada jatahnya masing-masing. Makanya ini kalau saya jumlah, tadi malam saya jumlahnya cuma 92.246. Nah, kuota haji itu sebenarnya adalah 1 per mil. 1 per mil itu setiap 1.000 orang Islam di suatu negara, maka dikasih jatah 1 orang jamaah haji. Oleh pemerintah Arab Saudi begitu ya. Jadi setiap 1.000 orang 1. Karena Indonesia itu negara Islam terbesar, ya pengirim jamaah haji terbesar itu Indonesia. Sampai 100 ribuan sekarang. Ya tentu saja orang yang di dalam Saudi paling banyak sih kalau sedunia ya. Karena kalau Saudi sendiri jatahnya biasanya sekitar 15% dari total kuota. Kuota haji itu yang menyepakati OKI, Organisasi Konferensi Islam, ya, bukan hanya Arab Saudi saja, tapi negara-negara Islam. Tapi ya tetap Saudi punya peran yang lebih besar dalam menentukan kuota ini. Tapi angka 1 per mil itu dari OKI. Ya. Nah, jadi ini kabar baik maksud saya. Ini kan berdasarkan current condition, jika kondisi saat ini kuotanya cuma 92.000 atau sekitar 100.000 lah, anggap aja 100.000 ya. Selama ini kuota kita itu adalah 210.000. Karena penduduk Indonesia itu udah 270 juta. Penduduk kita 270 juta, sekian lah. Nah, sebagiannya non-muslim. Jadi yang muslim kira-kira itu sekitar 210 atau 220 juta. Yang muslim di Indonesia, maka kita dapat kuota 210.000. Tapi karena ini pandemi, jadi kita cuman yang biasanya 2 juta jamaah, sekarang tahun ini hanya ada 1 juta jamaah secara keseluruhan ya. Sedunia itu biasanya 2 juta, kali ini dibuat 1 juta. Maka itu namanya separuh. Oleh sebab itu, cara membaca data yang di sini, ini kan dengan asumsi kuotanya 100.000. Kalau kuotanya dinaikkan, berarti kita bisa separuhnya sini. Jadi misalnya Jakarta 55 kan. Nanti kalau kuotanya normal lagi, kalau kuotanya normal ya kira-kira 27 atau 28 tahun. Gitu. Ini kalau normal. Kalau menurut saya ini, kalau diplomasi kita bagus, artinya duta besar Indonesia yang di Arab Saudi dan duta besar Saudi yang ada di Indonesia itu bisa dilobi, diplomasi yang bagus, gimana caranya, tunjukkan data-data dan segala macam ya. Kan semuanya bisa dilobi kan Pak. Ya, dalam bisnis itu kan win-win solution. Diplomasi juga sama aja, nggak ada yang kaku-kakuan, nggak ada, apalagi Arab Saudi. Arab Saudi itu kan merubah peraturan paling gampang Pak. Orang di atas pesawat mau umroh, perubahan langsung dirubah bisa kan. Sekarang nggak ada umroh tutup. Yang dari pesawat gimana? Balik pulang lagi. Dengar kan waktu itu kejadian kan? Itu kalau Saudi mah biasa, peraturan berubah begitu biasa. Nggak usah kaget ya. Udah sampai sana peraturan berubah, biasa itu. Ya, tergantung lobbynya. Makanya kalau ada yang dari Kementerian Agama, nah itu Pak, tolong sampaikan kepada pemerintah gimana supaya kita bisa lobby dong. Kirim duta besar itu yang bagus, yang ngerti Arab, ngerti budaya Arab. Jangan kirim duta besar Indonesia, ngomong Arab aja nggak bisa itu loh. Duta besar Indonesia di Arab, tapi nggak pernah ngomong Arab, nggak pernah tinggal di Arab. Dia nggak tahu budayanya, cara lobby diplomasinya nggak bisa. Itu yang susah. Bisa didiplomasi orang Arab itu ya. Nah, gimana kita mintanya jangan 1 per mil, khusus Indonesia dong. Misalnya 2 per mil. Nah, gitu kan. Jadi yang sekarang kuotanya 100 jadi 400. Bisa seperempatnya nih Pak. Kalau 60 jadi 15 tahun, tergantung lobby ya.
tergantung lobby ya. Kemudian nanti kalau perlu jumlah petugasnya dikurangin, jangan banyak-banyak ya. Jatah-jatah itu dikurangin ya, biar lebih banyak lagi yang bisa berangkat. Nah ini yang pertama ya, saya tunjukkan tentang waiting list. Waiting list ini menurut saya penting karena jamaah haji kan perlu tahu ya. Kemudian, nah kalau Bapak Ibu pernah punya uang di BPKH, yang ngelola duit itu kan namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, uang Bapak itu bertambah. Uang Bapak itu bertambah. Nah ini saya tunjukkan websitenya. Ya, Bapak harus bisa memasukkan ini, nomor porsi. Ini nomor porsi anak-anak saya ini, anak sama menantu saya ya. Ini nomor porsi anak-anak dan menantu saya. Bapak harus masukkan nomor porsinya, kemudian setelah itu Bapak tunjukkan, masukkan apa namanya, tanggal lahirnya. Oke, saya ambil anak saya yang misalnya ini, yang 248 ya, 248. Ini saya tunjukkan. Ini masalah fikihnya ini. Ini yang masyarakat saya yakin jamaah di sini mungkin belum ada yang tahu ini. Udah pernah ada yang buka ini belum? Belum kan? Nah, oke. Anak saya lahirnya sampai ke apal sih anak saya banyak. Ini sini masukkan tanggal lahir. Ini berdasarkan fatwa MUI, akhirnya lahir ini. Fatwanya itu fatwa tahun 2018. Maka ada ini sekarang. Dulu nggak ada, ya. Maka perhitungan ini juga mulai 2018. Nah, jadi uangnya, dananya jamaah haji itu waktu Bapak Ibu setor pertama kali adalah 25 juta, itu kan? Berdasarkan fatwa MUI tahun 2018 bulan Februari, ya, dana itu dananya jamaah. Kalau kamu kembangkan ada bagi hasilnya ya dikembalikan kepada jamaah. Itu fatwa MUI ya tahun 2018. Jadi jangan didiemin atau jamaah nggak ngerti sebenarnya duitnya berapa sekarang setelah disimpan sekian tahun itu berkembang kah itu. Supaya transparan dong. Sekarang kalau jamaah haji kurang duitnya itu sebenarnya dari mana? Nah, kita lihat sini ya. Jadi caranya masukin nomor porsinya, setelah itu masukin tanggal lahirnya. Nah, kemudian ada captcha-nya ini masukin kode ini. Kita klik ya. Sebentar. Kadang-kadang dia begitu memang. Sistemnya nggak terlalu canggih. Kadang-kadang nanti error itu maksudnya ya. 22 Agustus 94. Nanti Bapak akan tahu, oh uang saya berkembang gitu ya. Berkembangnya sedikit atau banyak, nah itu lihat di sini nanti 22 Agustus. Oh iya ini tadi Juli ya. Anak saya Agustus kok. Salah ini 22 Agustus. Benar ya? Dan ini juga menunjukkan bahwa fatwanya MUI itu Pak keren Pak. Walaupun MUI itu bukan lembaga negara. MUI itu kan sifatnya ormas. Bukan lembaga negara. Dia bukan di bawah Kementerian Agama loh Pak. Dia itu sendiri. Dia itu gabungan dari ormas-ormas Islam. Gitu ya. Jadi ada NU, Muhammadiyah dan segala macam itu ormas bergabung menjadi satu ormas namanya MUI. Makanya dia punya peran kuat. Fatwanya MUI itu bisa diterapkan oleh negara. BPKH dalam hal ini ya. Nah ini ada nama kan, nama jamaah hajinya Abdullah Mujadidi, nama ayahnya Muhammad Sofwan Johari, Cimpaun. Kita cek saldo. Nah ini Pak. Jadi dibayarkan, saya bayarkan anak saya tahun berapa nih? Setor haji 25 jutanya, setoran awalnya tahun 2016. 30 Maret 2016. Jadi ada datanya, kita bisa tahu nih. Nah, terus tahun 2018 dapat untung berapa? Bagi hasil lah ya. NM itu nilai manfaat. Nilai manfaat itu kalau bahasa lainnya bagi hasil. Ya, kalau di bank konvensional namanya bunga. Ya,
Kalau di bank syariah namanya bagi hasil atau hadiah. Kalau ini namanya nilai manfaat. Nilai manfaat itu apa bedanya? Ya dia kan tidak 100% untuk bisnis Pak. Tapi duit yang nongkrong segitu banyaknya diapain ini? Gitu loh. Ini kalau nganggurin kan dia sayang juga. Maka dikelola. Nanti ada akadnya apa nanti saya tunjukkan fatwanya. Nah yang penting sekarang Bapak tahu, nah jangan seudon dengan si fulan, dengan lembaga ini, lembaga itu saya tunjukkan. Ada kok Pak, sebenarnya pembukuannya ada, Bapak bisa lihat ya. Karena anak saya daftarnya 2016. Tapi kan fatwa itu baru muncul tahun 2018. 2016, 2017 ya nggak tahu duitnya kemana, dulu diapain saya nggak tahu ya. Waktu 2016 17 dan dulu nggak tahu. Tapi sejak adanya fatwa itu, nah baru di sini tulis NM 1 2018, nilai manfaat yang pertama tahun 2018. Gampangnya bagi hasil yang pertama lah ada 117.000. Nilai manfaat yang kedua ada 65.000 tahun 2018. Totalnya berapa nih? 117 sampai 65, anggap aja 200.000 lah ya. Jadi 25 juta dapat 200.000. Berapa persen tuh Pak? 25 juta dapat 200.000. Ini kalau kita mau hitung prosentasenya ya. 25 juta tadi berapa? 200.000. Jadi 200.000 per 25 juta itu berapa itu? Jadi itu Pak, prosentasenya. Nggak sampai 1 sih, 0,008. Jadi 8 per mil. Kalau dibuat per 100 ya, anggap aja 1%. Nah ini baru BPKH baru bisa mengelola, kira-kira gitulah ya. Caranya ngitung gini saya ya. Jadi saya tunjukkan sini dulu. Saya ulang lagi cara ngitungnya. Jadi 1 tahun 2018 ini dapat untung sekitar Rp200.000. Rp200.000 dari 25 juta. Berarti 200.000 per 25 juta. Ini keluar desimalnya 0,01, artinya 1%. Itu baru 1% Pak. Coba kalau bisa 5%. Ya kan? Kalau beliin sukuk total kan 5%. Coba kalau bisa diinvestasikan seperti saya menginvestasikan. Kalau saya menginvestasikan saat ini rata-rata 10% per tahun. Ya, tapi memang duitnya dikit. Kalau duitnya banyak nggak tahu juga saya ya. Kan menginvestasikan duit sedikit lebih gampang daripada duit banyak Pak. Katakanlah kalau saya punya duit 10 juta misalnya kan. Saya buat usaha bakso misalnya, bisa kan? Usaha jualan bakso kan untungnya gede Pak kalau makanan. Tapi kalau 100 triliun mau jualan bakso di mana saya? Berapa tempat saya harus buka bakso? Ini contohnya begitu ya. 1 juta lebih mudah lagi. Bikin warung kopi aja Pak. Duit 1 juta. Investasinya lebih gampang lagi kan? Tinggal warung kopi, saset, Rp1.000 jualnya 3.000. Kalau di rest area 10.000 kan Pak. Kopi saset itu ya. Kan 1.000 modalnya. Tambahlah gelasnya sama lainnya 500. Di rest area 10.000. Kalau di warung-warung biasa yang dekat rumah kita biasanya 3.000 atau 4.000. Tapi kalau pinggir jalan 5.000. Nah, untungnya lumayan Pak. Tapi itu kalau modal 1 juta, 2 juta. Nah kalau 100 triliun saya harus buka warung kopi berapa? Terus yang monitor, yang manage siapa? Nah di situ butuh kendalanya. Oke, saya mau tunjukkan cara bacanya dulu ya. Jadi NM 2019. Nah tahun 2019 untungnya lebih banyak nih Pak. Alhamdulillah. 251.000. Tahun 2020 alhamdulillah meningkat nih Pak, 340.000. Tahun 2021 wah lebih banyak nih, 152 plus 308. Ini kan NM yang pertama, ini NM yang kedua. Nah, berarti 308 sama 152 jadi ada 460, bener ya? Jadi 460 alhamdulillah berarti meningkat. Setidaknya dari data ini kita bisa mengatakan, oh kinerjanya meningkat atau menurun? Kinerja tingkat bagi hasilnya, meningkat kan? Meningkat. Jadi kan saya ini ngomong data nih, saya tidak memuji ataupun menjatuhkan lembaga tertentu, saya juga tidak memuji atau menjatuhkan pemerintah, tidak. Saya ngomong data aja sekarang apa adanya yang dipublikasikan. Oke, jadi kalau sekarang dapat
460.000 kok Pak, lumayan lah ya. 460.000 sekarang angkanya saya rubah 460.000. Oh, sekarang udah 2% lah ya. Sekarang udah 2% tingkat nilai manfaat atau bagi hasilnya. Kita doakan aja mudah-mudahan nanti bisa 5% ya. Kalau 5% lumayan Pak ya. Apalagi kalau 10%. Oh, berapa kali lipat ini. Nah, dana inilah Pak ya. Dana ini kan cuma virtual. Bapak kan nggak bisa tarik duitnya. Saya mau ambil duitnya dong. Nggak bisa. Ini buat berangkat haji. Tapi dalam kondisi tertentu bisa. Nah, saya tunjukkan websitenya. DSN MUI. Aturan ini tadi, adanya virtual account, dana jamaah haji yang begini ini setelah adanya fatwa. Fatwanya Bapak bisa lihat di sini, dsnmui.or.id. OR itu organisasi. Nah, Bapak bisa lihat kodenya di sini ya. Memang kecil sih ya websitenya. dsnmui.or.id ya. OR itu artinya organisasi, bukan go Pak. Ya. Kalau pemerintah di sini, kementerian itu go, government. Kalau ini MUI or organisasi. Kalau ini kampus saya ya. Ini AC, akademi ya, AC. Kalau virtual account tadi ini dari mana? Belakangnya ini va.bpkh.go.id. Berarti punya siapa ini Pak? Punya pemerintah ya. BPKH itu lembaga pemerintah. BPKH itu lembaga pemerintah. Nah, sekarang cara bacanya, nah kita cari di sini produk. DSN Syariah, DSN itu Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi lembaganya MUI yang khusus menangani bidang-bidang perekonomian itu namanya DSN. Lembaganya MUI yang mengurus makanan minuman halal namanya BPOM, gitu Pak ya. BPOM MUI, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, DSN itu yang bidang syariah, khususnya bisnis. Kita klik di sini produk, di sini ada fatwa. Ya, produk, fatwa. Kita cari fatwanya ini udah ada banyak Pak. DSN MUI sudah menerbitkan 147 fatwa. Fatwa tentang BPKH ini ada di fatwa nomor 122. Ya, kita lihat fatwa nomor 122. Nah, di sini ada pengelolaan dana BPIH dan BPIH khusus berdasarkan prinsip syariah. BPIH itu biaya perjalanan ibadah haji. Itu yang reguler, kalau yang khusus BPIH khusus. Yang reguler yang 25 juta, lunasnya sekitar 40 juta. BPIH khusus saya nggak tahu sekarang harganya berapa. Yang plus berapa sekarang Pak? Ada yang tahu nggak tahu ya? Saya nggak tahu pelunasan kemarin berapa lah, itu bukan level saya. Saya levelnya reguler ya. Anak saya sudah daftarin tapi reguler semua. Nah, disinilah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang pengelolaan dana BPIH dan BPIH khusus berdasarkan prinsip syariah. Fatwanya ada cukup banyak, 7 halaman. Nanti ini saya tunjukkan data-data dulu lah. Ini 7 halaman ya, kebaca di sini. Nah, ini data-data langsung dari websitenya. Dan Bapak biasakan kalau membuka website itu website yang resmi, jangan asal website. Contohnya Bapak mau cari waiting list haji misalnya ya, waiting list. Bapak searching di Google waiting list haji misalnya. Bapak bisa buka websitenya haji.kemenak.co.id. Bapak bisa dari Al-Hijaz wisata, Bapak dari seputar Lampung dan segala macam ya. Ini kan website yang tidak resmi Pak. Ini kan kalau Al-Hijaz wisata PT ini kayak travel ini kan. Ini kan punyanya media massa ya. Kemudian sini punyanya detik.com. Nah, detik.com berarti kan media berita Pak ya. Nah, kalau Bapak mencari berita, usahakan cari berita yang dari sumber aslinya. Kayak Bapak kalau mencari hadis, ya langsung dari kitab hadis. Kalau mencari hadis jangan dari kalender, jangan dari majalah. Itu kalau dalam ilmu pengetahuan nggak boleh. Nah, di kampus nggak boleh. Harus dari sumber yang asli yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Bapak lihat ini nanti kadang-kadang beda-beda nih. Di sini daftar tunggu haji Indonesia nyaris 100 tahun. Dari sini, waduh daftar haji Jakarta capai 55 tahun. Nah, di sini lagi beda lagi ya.
daftar lengkap. Nah, intinya bahasanya beda-beda. Nah, kita lihat dari website resmi ya. Jadi udah tahu sekarang ya virtual account cara melihat. Kemudian memang ini nggak bisa gede-gede banget sih ya. Saya tunjukkan satu lagi. Ini kan tadi kan yang nama anak saya namanya Abdullah Mujaddidi ya. Ini yang anak pertama, jadi daftarnya udah lama. Nah, satu lagi anak yang kecil aja. Yang kecil berarti Syakir nih yang baru ya. Yang 382. Syakir lahirnya anak sendiri nggak hafal Pak ya. 13 Februari 2003. Salah ya? Salah melulu nggak masukin. Syakir 382 13 Februari 2003. 2003 Februari 13. Nah, kan? 13 Februari 2003. Ini lahirnya anak saya. Kemudian sekarang kodenya VYWGA. Kenapa? Salah yang mana ya? Coba yang satu lagi deh. Yang 317. Gofar 4 September 2001. Ini sekaligus bapak-bapak saya kasih isyarat. Jadi bapak boleh mendaftarkan anak bapak asalkan usianya sudah 12 tahun. Kalau dulu kan harus punya KTP, ya kan? Harus punya KTP. Itu berarti 17 tahun. Jadi sekarang itu 12 tahun ketentuannya. Nah, ini bisa kita cek saldonya. Nah, ini Pak ya. Ini baru bayar tahun 2020 ini, setoran awal nih. Setoran awal tahun 2020, tahun 2018 ya belum dapat, 2019 belum dapat ya. Nah, ini baru 2021 dilaporkan nilai manfaat 2020 ini berarti kan cuma setengah tahun. Kan saya bayarnya 5 Juni. Nah, ini cuma dapat 192.000. Tahun 2021 ya, 2021 ini dapatnya hampir sama kan, 300 sama ini, 460 juga kan ya, 450 sekian lah, 450-an ini. Jadi intinya sekarang Bapak bisa melihat transparansi yang dilakukan oleh BPKH. Nah sekarang slide saya tunjukkan nih. Nah sekarang masuk ke pembahasan yang sudah saya siapkan. Yang pertama, nah nomor 1 ini yang hampir belum ada nih. Menurut saya, materi wajib manasik calon jamaah haji yang sering atau yang belum dimasukkan di travel ataupun di pemerintah itu surah Al-Hajj ke-22. Surat Al-Hajj atau surat ke-22. Kenapa Pak? Ini kalau bicara haji ya, maksud saya gitu. Selama ini jamaah haji cuma dibekalin hal-hal seputar fikih. Nanti cara ihramnya begini, ya. Kemudian cara mikotnya di sini, cara meremlar jumrohnya, tanggal berapa, waktu afdolnya. Terus ditambah lagi masalah doa. Suruh ngapalin doa. Kalau tawaf yang pertama bacanya ini, tawaf yang kedua bacanya ini, yang ketiga bacanya ini. Sa'i yang pertama bacanya ini, yang kedua bacanya ini. Nanti kalau melihat Ka'bah pertama kali bacanya ini. Nanti kalau masuk itu doa-doa
sama fikih. Tapi surah Al-Hajj-nya sendiri malah diabaikan. Lah padahal tentang haji itu ya harus baca dong pesan Allah tentang haji. Allah sudah turunkan seperti halnya kalau tentang kurban, kan biasanya ustadz-ustadz menyampaikan tentang inna a'tayna kal kautsar. Dibahas juga kan Pak? Karena itulah pesan tentang kurban adanya di situ. Nah pesan tentang haji di dalam surah Al-Hajj. Ini harusnya disampaikan juga. Kenapa nggak disampaikan? Nah itulah kalau saya punya kritik ya, itulah yang menyebabkan banyak jamaah haji yang dia tidak paham tentang haji. Surah Al-Hajj ya, surah ke-22 isinya apa Pak? Nggak semuanya saya tunjukkan dikit-dikit kan. Karena musim haji kan cuma ini, bulan depan udah bukan musim haji lagi. Bapak kalau lihat musim haji, surat Al-Hajj, ini isinya apa Pak? Ayat pertama dan kedua nih kita baca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kalau saya terjemahin ini, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya huru-hara hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Kamu akan lihat pada hari itu ibu-ibu yang menyusuin, dia cuekin itu bayinya, gak bakal ngurus lagi bayinya. Dia menyusuin, punya anak bayi, tapi dia gak peduli dengan bayinya. Tadhalu, lalai, abai, bodoh amat dengan bayi saya. Pada hari itu ya. Kira-kira kalau ibu-ibu sekarang ada gak Pak? Sekarang ini maksud saya. Yang cuek sama anaknya ada gak? Gimana? Kalau anaknya jatuh atau nangis aja gimana? Tapi ini udah hari kiamat. Udah gak diurusin lagi. Ngapain ngurusin bayi saya itu kan? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ya. Dan pada hari itu ibu-ibu yang hamil pun akan keguguran semua. Ya. Wa taron nasa sukara. Kamu lihat orang tuh kayaknya mabuk semua. Wa ma hum bisukara. Itu mereka bukan mabuk. Tapi azab Allah, walakinna adzaballahi syadid. Ini suasana hari kiamat. Pemandangan seperti ini kalau Bapak kepengen lihat di dunia di mana Pak? Pengen lihat pemandangan seperti ini di dunia, Bapak bisa lihat di mana? Perang. Kalau perang itu kira-kira tentara-tentara yang perempuan masih ingat sama anaknya nggak itu? Masih juga Pak. Mirip lah ya. Mirip dengan pemandangan ini, pemandangan pada waktu haji Pak. Ingat nggak kasus terowongan Mina? Jamaah haji sampai pada diinjak-injak. Yang injak siapa Pak? Jemaah juga, kan? Yang mati berapa? Puluhan atau ratusan? Ribuan kan yang meninggal dunia kan? Pemandangan seperti ini itu pemandangan di haji Pak. Bapak bisa dapatkan. Jadi Bapak bisa merasakan ya sensasi hari kiamat, kira-kira begitulah ya. Bapak bisa ada rasa ketakutan pada kiamat. Ya, Bapak bisa sadar, kira-kira gitu arahnya ya. Bapak bisa sadar sehingga mau menyiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kiamat kalau Bapak melihat pemandangan haji. Kalau haji itu dipahami dengan baik tentu saja dan dijalankan dengan baik, dengan sempurna. Sayang jamaah haji nggak pernah diajarin tentang ini. Setidaknya saya haji 2 kali ya. Saya tidak pernah mendapatkan materi ini ya. Alhamdulillah saya tahun 2009 haji karena kosasi ya. Ongkos dikasih. Ada Pak kosasi ya? Oh ini kosasi asli Pak ya? Kalau saya haji kosasi Pak. Ongkosnya dikasih sama bos perusahaan saya. Memang Ustadz belum pernah haji. Belum. Serius Ustadz? Iya. Udah berangkat Ustadz. Kasih duit tahun 2007, terus daftar, 2009 berangkat. Ya kan? Tapi dalam hati, kenapa saya doang, istri saya kagak. Saya masa mau minta gitu kan nggak enak kan. Akhirnya setelah 2009 saya berangkat, istri saya daftarkan. Masa daftarin sendiri sih istri saya sih. Ya saya juga dong. Akhirnya saya daftar lagi dan 2017 bisa berangkat Pak. 2010 daftar, 2017 ya berangkat lagi yang kedua. Saya tidak mendapatkan materi ini Pak. Saya tidak sebagai pembimbing dalam haji. Ya, karena saya jamaah biasa, jamaah reguler. Karena istri saya bilang,
Jangan jadi pembimbing, nggak mau katanya. Pengalaman, kalau saya jadi pembimbing pasti dicuekin dia. Sebelumnya kan saya bimbing umroh, dicuekin. Jangan jadi pembimbing ya, jadi sekarang pembimbing istri aja. Nah, saya benar-benar jadi jamaah, nggak ada materi tentang surah ini, nggak ada Pak. Ya, filosofi haji dan hari kiamat itu nggak pernah dijelaskan. Nah makanya ini slide saya, ini titip pesan kira-kira gitu, Bapak yang punya travel ya, yang punya akses ke Kementerian Agama bagian kurikulum, tolong kalau bisa surah Al-Hajj ini dimasukkan ke dalam silabus buat para jamaah haji, gitu ya. Kalau memang ada yang punya bimbingan ibadah haji, saya terus terang nggak punya ya. Saya walaupun jadi pembimbing umroh, saya nggak punya travel dan saya tidak punya KBI, HKB nggak punya saya. Saya kalau disuruh ngurusin bisnisnya haji, saya nggak mau. Ada anggota dewan yang ngajak suruh gabung jadi inilah di perusahaan, nggak mau saya. Kenapa? Jelek? Enggak, bukan jelek. Pusing saya bilang. Urusan travel, urusan haji itu pusing saya bilang. Jadi banyak ketidakpastian, uncertainty-nya itu yang paling saya nggak suka. Banyak perubahan-perubahan, sedikit-sedikit berubah, kadang-kadang tiap tahun berubah. Terlalu nggak jelas peraturan begini buat saya nggak bisa saya. Hidup saya nggak tenang gitu kan. Saya kepengennya sesuatu yang ada prosedurnya yang jelas begitu. Saya mau itu. Kalau jadi pembimbing, saya kan pembimbing kan lepas, tidak punya satu travel khusus. Terserah nanti siapa yang memang ada travel yang mau ya. Kalau ada yang mau, alhamdulillah nggak apa-apa. Nyatanya ada aja sih ya. Saya nggak punya travel, jadi kalau ada yang minta bimbing bisa. Siap insya Allah kalau cuma bimbing doang ya, asal jangan disuruh ngurusin bisnisnya saya. Ngurusin bisnisnya enggak mau, saya malas saya bilang. Ya, pusing ngurusin haji. Maka dari sini pula saya juga ingin menyampaikan pesan. Maksud saya, Bapak kalau umroh kok berubah. Maaf, jangan nyalahin travelnya Pak. Memang aturannya begitu. Kemarin ada yang nanya, Ustaz kemarin umroh diwajibkan PCR enggak? Wajib secara aturan. Vaksin wajib secara aturan. Tapi nggak diperiksa sama sekali. Sampai pulangnya itu kita harus ada hasil PCR lagi Pak. Pulang dari sana ke sini harus ada PCR. PCR semua Pak, pakai duit Pak. Dokumennya sama sekali nggak disentuh sama petugas. Buang-buang duit aja dalam hati saya. Ini kan duit semua setiap 1 jam PCR untuk pulangnya itu. Tapi sama sekali nggak diperiksa. Buang duit aja saya bilang kan. Ini kalau memang wajib ya diperiksa, kalau enggak ya enggak usah, kan bisa menghemat juga anggaran jamaah. Ini contoh ya. Oke, yang kedua cek waiting list tadi udah saya tunjukkan ya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat cek waiting list yang tadi saya tunjukkan sekian tahun. Tapi tadi berdasarkan current condition, kondisi saat ini. Mudah-mudahan kondisinya berubah. Kalau Bapak Ibu ingin melihat virtual account, ini saya tuliskan ya. Masukkan nomor porsi dan tanggal lahir. Ini ada transparansi yang dilakukan oleh BPKH. Nah, kemudian kuota dasar jamaah haji adalah 1/1000. Artinya tiap 1000 muslim dapat jatah 1 jamaah. Update pada tahun berjalan dimungkinkan. Artinya pemerintah Saudi bisa merubah dan bisa menambah ataupun mengurangi. Dia punya hak, dia punya negara. Dan itu nanti akan di-share kepada seluruh dunia. Untuk tahun ini yang saya tahu Indonesia, Saudi ambil porsi 15% dari 1 juta. Nah Indonesia dapat 110, kira-kira 10% Pak Indonesia. Nomor 1 terbesar dari selain Saudi ya. Kedua kalau nggak salah Pakistan, ya, baru negara-negara yang lain. Jadi jamaah haji paling banyak, makanya duit rupiah di Saudi itu laku. Ya. Mereka tahu yang paling banyak jamaah haji dan umroh itu orang Indonesia. Asal Bapak duitnya pecahan 50.000 atau 100.000 buat belanja di Arab itu laku. Ya. Tapi kalau Bapak kasih 10.000, 5.000 ya nggak mau dia. Money changernya pusing ngitungnya dia, ketebelen ya. 50.000 atau 100.000 laku. Tapi kalau 10.000, 5.000 itu nggak mau. Kalau 20.000 kadang-kadang ada yang mau. Kadang-kadang ada yang mau pecahan 20.000. Ini seperti yang saya katakan, seperti Brunei dengan Singapura. Brunei dengan Singapura itu pakai madhabnya single pack istilahnya. Uang Brunei itu sama dengan uang Singapura. $1 Singapura itu sama dengan 1 ringgit Brunei. Kapan aja. Ya, kursnya selalu sama. Bapak Ibu bisa belanja di Brunei pakai duit Singapura. Kalau belanjanya 10, Bapak duit 100, kembalinya 90.
Walaupun beda mata uang. Jadi Bapak belanjanya duit Singapura, kembaliannya uang Brunei. Atau belanjanya di Brunei ya. Sebaliknya, kalau Bapak pakai duit Brunei, belanjanya di Singapura, duit Brunei Bapak bisa belanjakan, kembaliannya duit Singapura. Itu bisa. Bapak tahu nggak rahasianya? Brunei dalam rangka melindungi ekonominya, supaya tetap kokoh kuat, mata uangnya kuat. Dilindungi oleh Singapura dengan cara menyimpan emasnya di Singapura. Ya, gitu ya. Jadi Brunei itu punya emas, nggak tahu berapa ton, saya nggak tahu ya. Itu emasnya ditaruhnya di Singapura, Singapura akan melindungi perekonomian dan mata uangnya. Canggih Pak ya. Makanya Brunei itu walaupun negara kecil, penduduknya nggak sampai 1 juta, mata uangnya kuat Pak. Karena dia akan sama dengan Singapura. Bapak kalau nggak percaya, coba ajak saya ke sana kalau perlu ya. Saya udah coba ya, udah coba di Brunei, udah coba di Singapura, seperti itu. Nah, harusnya Indonesia mikir gimana mata uang kita kuat ya. Masa $1 Amerika 15.000, $1 Amerika itu kalau pakai uang Brunei cuma 1,5 aja kan. Artinya kan dia bisa melindungi mata uangnya, kan canggih, kuat gitu kan. Ini perlu ilmu juga gitu kan, dan perlu kebijakan ya. Oke. Nah, pengelolaan dana haji sekarang, dasar pengelolaan dana haji merujuk kepada fatwa DSN MUI yang tadi saya tunjukkan. Fatwa yang dimaksudkan adalah fatwa nomor 122 yang diterbitkan pada bulan Februari 2018. BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, sejak tahun 2018 telah menerbitkan virtual account bagi calon jamaah haji untuk melakukan pengecekan saldo rekening dan nilai manfaat. Ya, nilai manfaat yang tadi saya katakan, anggap aja bagi hasil. Bedanya apa sih Pak? Kalau bagi hasil, berarti BPKH itu punya tugas uang ini benar-benar harus diinvestasikan. Berarti dia lembaga bisnis. Padahal yang namanya badan, istilah badan ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, BNN, Badan Narkotika Nasional. Badan itu adalah lembaga negara, bukan di bawah menteri, itu kan Pak ya? Aturannya kan gitu. Tapi dia lembaga negara. Lembaga negara itu tugasnya bukan cari untung, tapi mengelola dan mengatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan masyarakat. Termasuk BPJS, Badan Pengelola Jaminan Sosial. Itu nggak boleh tujuan cari untung. Kalau dia pikirannya cuma cari untung, bukan kemaslahatan rakyat, ya dia menyalahi undang-undang. Namanya badan itu tugasnya seperti itu. Nah, BPKH itu lembaga negara ya. Kantornya di Bidakara tuh Pak, Pancoran ya. Sejak tahun 2018 sudah menerbitkan virtual account untuk mengecek tadi ya. Jadi ya memang bagi hasilnya kalau belum banyak ya Bapak tolong dimaklumi, namanya badan, dia orientasinya bukan cuma cari untung saja, tapi keamanan, kemaslahatan. Nah, termasuk yang sekarang terjadi. Kemarin ada biaya kenaikan yang ditentukan oleh Arab Saudi Pak. Jadi haji itu bayar Pak. Jadi visanya sih tulisannya gratis, visanya gratis. Tapi untuk bisa masuk ke Arafah, Muzdalifah dan Mina itu harus bayar. Jadi visa haji tulisannya gratis, visa umroh gratis. Tapi di Arafah, di Muzdalifah, di Mina itu kan ada satu lokasi yang segitu luasnya Pak. Dipakainya setahun sekali Pak. Cuman musim haji. Tapi harus disiapin Pak. Untuk 2 juta orang, gimana caranya Pak? Kan kayak mubadir ya. Kayak mubadir, dibangun capek-capek, kepakainya cuma setahun sekali Pak. Itulah Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Maka pemerintah Saudi menetapkan harus ada izin masuk ke sana, tasrih istilahnya. Bayar untuk dapat tasrihnya itu. Jadi jamaah haji itu bayar. Yang kemarin ditentukan awalnya kan dulu-dulu maksudnya sekitar 1.500 real. Sekarang ternyata jadi 5.500 real. 1 real 4.000. Jadi kalau tadinya 1.500 kali 4.000 6 juta. Nah tahun ini tiba-tiba dinaikkan jadi 5.500 kali 4.000. Jadi berapa itu Pak? 20 jutaan ya, 20 atau 21.
Jadi Bapak siap-siap kalau tahun depan naik. Ya gitu maksudnya. Karena dari Saudinya dari 6 juta jadi 20 juta. Kalau pemerintah Saudi tahun depan tetap 5.500 real, ya kemungkinan naik. Tapi kalau pemerintah Saudi menurunkan kembali ke 1.500, ya nggak naik. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah Saudi dari 1.500 ke 1.500? Nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu Indonesia. Itu terserah dia dong, negara dia kan. Itu kan otoritas dia. Nah gitu Pak ya. Nah kita berharap sih turun lagi. Tapi nggak tahu ya, karena gini, secara politik kita tahu Muhammad bin Salman ya, yang sekarang jadi putra mahkota itulah yang mengatur negara Saudi. Visinya kan dia beda, visi 2030-nya kan beda. Saudi akan kira-kira akan menjadi negara yang bukan orientasinya bukan negara agama, bukan negara yang Islam, bukan, tapi ya negara bisnis. Makanya dia nggak mau kalah sama Dubai, lalu bikin menara, ngalahin Burjul Khalifah. Nggak mau kalah, masa gue kalah sama Dubai sih katanya. Dubai kan negara kecil, dia lagi bikin menara yang ngalahin Burjul Khalifah yang paling tinggi di dunia itu ya. Nah, dia lagi bikin itu ya. Orientasinya bisnis. Kayaknya lebih banyak ke bisnisnya lah ya. Maka sekarang biskop di Saudi udah boleh ya. Biskop udah ada, diskotek udah ada di Saudi ya. Itu visinya Muhammad bin Salman, MBS, istilahnya ru'yah Alfain wa Thalathin, visi 2030. Nah, itu dipasang di mana-mana visi 2030 versi Saudi ya. Makanya ulama-ulama yang nggak setuju ya penjara udah. Atau dipecat dari jabatannya. Visinya beda ya. Nah, jadi nyatanya seperti itulah ya. Saya tidak mengkritik, tidak memuji dan tidak menjatuhkan, tapi nyatanya seperti itulah di Saudi pun di Indonesia ya. Kalau intinya jamaah supaya siap-siap lah kalau nanti ternyata tarif haji tahun depan naik. Kalau sekarang nggak dinaikkan, dong tiba-tiba. Pemerintah udah ngumumin biaya haji sekitar 39 juta. Ternyata itu Saudi belum naikkan. Ternyata naik. Setelah pemerintah mengumumkan kepada rakyat, ya mosok terus sekarang jamaah haji bayar lagi, bisa heboh Pak. Nah disitulah Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH mengambil peran. Kalau begitu caranya, kalau minta uang negara DPR pada protes kan, 1,5 triliun kurangnya kemarin kan, 1,5 triliun itu karena kurangnya kan per orang 15 juta, kurangnya 15 kali 100.000 orang, jadi 1,5 triliun, 100.000 jamaah kan. Kurang 1,5 triliun, ini gimana? Kemenak kan, ini kan kalau yang ngurus perjalanan hajinya kan Kemenak. Ini duitnya kurang 1,5 triliun, gimana nih? Minta ke negara. Ya, minta negara ya harus ada APBN, ini nggak masuk APBN, gimana dong ini? BPKH ambil peran. Kalau gitu pakai dana hasil investasi yang tadi. Itulah nilai manfaat dipakai. Ya. Kalau gitu pakai nilai manfaat yang ada sebagian dialokasikan untuk membiayai kekurangan itu, Pak. Nah, gitu ceritanya. Jadi ketika Bapak melihat angka kok kecil ya 1%, 2% ya. Di antaranya kalau ada kasus seperti ini, Pak. Ya. Ambil pemerintah kan susah, dana pemerintah kalau nggak masuk anggaran, ya kan? Jamaah tiba-tiba suruh naikkan tambah sekarang 15 juta, wah pada protes nanti. Jadi itu solusi, namanya juga Badan Pengelola Keuangan. Gimana supaya keuangan haji ini lancar? Kira-kira seperti itu, Pak ya. Oke, saya percepat kalau itu. Nah, akad yang digunakan antara calon jamaah dengan pemerintah dalam hal ini BPKH adalah akad wakalah. Yakni calon jamaah mewakilkan kepada BPKH untuk mengelola dana tersebut. Nah jadi akadnya apa nih Pak? Duit kita yang diserahkan ke pemerintah 25 juta, yang dikelola oleh BPKH, akadnya wakalah, bukan mudorobah, bukan bagi hasil. Ya, jadi saya tekankan lagi, akad antara kita dengan pemerintah itu bukan bagi hasil, akadnya cuman akad wakalah. Ini duit saya tolong kelola ya. Yang penting saya bisa berangkat haji deh, gimana caranya. Gimana haji saya mabrur, saya bisa haji, kalau bisa ya jangan mahal. Gitu aja lah kira-kira. Tolong duit saya kelola Pak ya. Nah ada sekitar 5 juta orang sudah menitipkan uang kepada BPKH. Saya bilang 5 juta orang dari mana? Ini tadi, dari website ini. Dari website sini tadi.
Kan ada tulisan ini Pak, jumlah pendaftar ini, jadi saya benar-benar mengambil data dari resminya tadi. Ini ada 129.153.000 Aceh, Sumatera. Ini saya jumlah. Ya, dari situ saya jumlah pendaftar ini dari 129.000 dan seterusnya. Terus ternyata jumlahnya ada 5 juta sekian, 5.114.289 jamaah yang sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji, duitnya udah masuk. Ya, 5 juta orang kali 25 juta rupiah, kita tulis di sini. Ini kali ini. Nah, itu jumlahnya. Sampai nggak cukup. Sampai nggak cukup Pak ya. Nih, 127 triliun 857 miliar sekian. Nah, intinya 127 triliun. Tapi kok tadi Ustadz menyebutkan dana haji ada 159. Saya dapat materi dari orang BPKH dalam laporannya, tapi di sini baru masih di HP soalnya belum saya buka ya. Belum saya pindahin ke sini. Jadi dia bikin slide perkembangan dana keuangan haji. Dia laporkan 159 triliun ya tahun 2021. Nah, disitulah berarti ada berapa itu selisihnya? Selisihnya ada 31 triliun. Mungkin ini dana manfaat tadi. Nilai manfaat tadi. Kan saya hitung 25 juta kan uang dasarnya, itu 127 triliun Pak. Tapi kok dia laporannya 159 triliun, ada selisih 31 triliun, itulah uang manfaat tadi, nilai manfaat atau semacam bagi hasilnya tadi, ya gitu ceritanya. Oke. Dalam fatwa disebutkan akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari calon jamaah haji kepada pemerintah untuk melakukan pekerjaan sesuai objek yang dikuasakan. Intinya, tolong dong kelola duit saya gitu aja deh. Nanti gimana caranya terserah, mau dibuat bangun jalan tol, mau dibuat bangun jembatan, mau dibuat bangun bandara, terserah deh. Yang penting tidak sampai duit saya hilang dan justru itu bisa meringankan biaya haji saya. Ya, intinya begitu. Jadi maksud saya, sekali lagi Bapak ya, saya ini berbicara secara fikih dan data ya, menjelaskan data dan hukum secara fikih. Jadi bukan masalah pro dan kontra. Soalnya saya ulang lagi gini, kenapa? Soalnya zaman sekarang ini kalau nggak kadrun apa namanya? Cebong. Ini terjadi polarisasi. Kalau saya ngomong apa kayaknya kok dukung pemerintah, nanti saya dibilang cebong. Nanti kalau nggak setuju saya dibilang kadrun. Saya tidak ngomongin politik, saya ini bicara tentang keuangan haji, bagaimana diperlakukan. Nah, sekarang saat ini gimana kondisinya. Saya cuma menyampaikan itu ya. Jadi akadnya wakalah, yang penting kelola deh. Kalau misalnya pemerintah ingin menggunakan buat membangun jembatan atau bandara atau apa, asal antara BPKH, Kementerian Agama dengan siapa tahu lagi, yang bangun berarti siapa? Intinya DPR ya. Kalau anggaran negara kan DPR. Jadi nanti Kementerian Keuangan bisa menjamin duitnya bakal balik. Kemudian bakal diberikan bagi hasil, kalau ada kaitan bagi hasil, disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Bener enggak ini? Ada untung. Kalau akadnya ada bagi hasilnya atau ada apalah, pokoknya yang menguntungkan jamaah dan sesuai dengan syariah, boleh. Jadi kalau pemerintah misalnya menggunakannya untuk membangun jalan tol, ya nggak apa-apa. Jalan tol kan ada untungnya Pak. Itu. Jadi jamaah haji jangan protes, saya nggak rela kalau duit saya dipakai bangun jalan tol. Lah kalau Bapak nggak rela terus duitnya diapain Pak? Disimpan di bank doang. Sayang Pak, di bank kan dapatnya dikit, ya dipotong pajak lagi. Kalau uangnya di bank, ada bagi hasilnya dipotong pajak. Kalau nilai manfaat nggak ada pajaknya.
Tadi kan nggak ada pajaknya kan Pak? Harusnya segitu, ya, itu negonya panjang katanya, saya dengar itu ya. Supaya dibebaskan, dan ini kan uang rakyat untuk kemaslahatan rakyat, jadi bukan milik perusahaan, yang lola kan badan. Kenapa harus dikenakan pajak? Ya, jangan dikenakan pajak lah. Pajak itu lumayan Pak, gede soalnya kalau ya. Pajak bunga itu 15%, pajak bagi hasil 15%. Udah waktunya udah habis Pak ya. Dah, saya kira ini kutipan tentang fatwa, jadi nggak usah saya jelasin, nanti Bapak bisa baca fatwanya detail, saya sudah tunjukkan websitenya. Jadi intinya sih akadnya wakalah, ya, di mana ada ketentuan akad yang digunakan adalah akad wakalah, yang berlaku sampai dana PPIH sudah digunakan oleh pemerintah, Menteri Agama dalam hal ini, untuk penyelenggaraan ibadah haji. Jamaah haji harus menyatakan setuju. Kemarin ada yang nanya ke saya, pas dia mau setor 25 juta, suruh tanda tangan akad wakalahnya. Saya memberikan delegasi kepada pemerintah untuk menggunakan uang saya, kira-kira diinvestasikan. Kan, wah saya nggak mau, kata dia gitu. Ya kalau nggak mau gimana? Ya kalau nggak mau ya nggak usah daftar. Solusinya gitu kalau tanya ke saya nggak mau kalau duit saya diinvestasikan. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, solusinya gimana? Ya Bapak nggak usah daftar ke pemerintah. Terus gimana dong? Bapak daftar haji yang furoda. Ada solusi lain. Haji yang swasta, yang tidak diurus pemerintah. Yang furoda itu dulu sih paspornya beda. Kalau dulu kan ada paspor coklat, paspor hijau ya. Paspor coklat itu yang dari pemerintah, paspor hijau itu yang sebagai turis biasa. Nah itu istilahnya zaman sekarang. Kalau kan sekarang kan paspornya hijau semua. Jadi setelah itu haji furoda. Bapak berangkat ke sono itu tanggung jawab Bapak, bukan tanggung jawab Menteri Agama. Bayarnya mahal, nggak ada subsidi dari nilai manfaat, itu nggak ada. Nah itu visanya bisa visa kunjungan, Bapak bisa visa calling visa namanya. Calling visa itu berarti orang Arab Saudi sono, para amir itu bisa menerbitkan calling visa. Saya terbitkan visa, saya panggil 100 orang. Para pejabat Saudi ya, saya mau butuh 100 orang, itu bisa dijual belikan, prakteknya dijual belikan. Nah visanya aja biasanya pasarannya 50 juta memang. Visa untuk bisa datang ke Saudi di musim haji itu dijual belikan pasaran sekitar 50 juta. Bapak beli visanya aja 50 juta. Nah terus naik pesawatnya, kalau Bapak pakai visa kerja atau visa kunjungan, bukan ke Jeddah, bukan ke Madinah, turunnya di mana? Ya, turunnya di Riyadh, di ibu kota negara. Jadi tidak diturunkan di Jeddah. Kalau Madinah itu khusus untuk jamaah haji dan umroh. Jeddah umumnya untuk haji dan umroh. Jadi kalau Bapak ini ya turunnya di sana, di Riyadh. Jadi jangan kaget, kok haji turunnya di Riyadh? Itu haji furoda itu Pak. Haji-haji yang swasta. Karena Bapak nggak percaya pada pemerintah, duitnya nggak mau diinvestasikan, ya udah lewat situ. Ada ibu-ibu yang nanya kepada saya gitu. Solusinya seperti itu. Kalau nggak mau, terserah ibu, Bapak pilih yang mana. Nah inilah yang bisa saya sampaikan tentang pengelolaan dana haji. Saya bukan orang BPKH, bukan orang Kemenak ya. Jadi saya tidak ada berpihak atau memusuhi. Jadi inilah kondisinya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau nanya, boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, kalau misalnya di waktu buka rekening kita bisa melunasi sampai 2 tahun 3 tahun, itu pengaruh nggak ke tumbuhnya kita? Enggak, karena kita hanya gini, ketika Bapak misalnya langsung bayar lunas, berapa sih? 40 juta, Bapak setor 40 juta itu kan? Itu yang didebit, dipindahin ke rekening BPK tetap aja cuma 25 juta. Yang selebihnya tetap di rekening Bapak sendiri. Kalau Bapak bukanya di BSI misalnya, ya udah Bapak bisa lihat di situ. Ya 15 juta, misalnya Bapak bayar 40 juta, yang 25 juta akan ditransfer ke BPKH, yang 15 juta di rekening Bapak sendiri. Tapi Bapak akan dikasih bagi hasil oleh bank, tapi masuk ke Bapak, kantong Bapak sendiri. Ke rekening Bapak, tidak masuk ke rekening yang tadi virtual account. Jelas ya? Oke, ada lagi silahkan. Silahkan Pak yang mau nanya, seputar ibadahnya juga boleh. Ada yang mau berangkat tak? Tadi Pak berangkat ya? Tanggal berapa Pak? 29 Juni. Oh, bentar lagi dong. Oh, 3 hari lagi insya Allah ya. Oh, ada satu ya. Pak siapa namanya? Pak Sukma. Terus siapa lagi?
Sendirian? Pak Sukma sendiri atau berkeluarga? Sama istri, berdua aja ya. Nah, berarti nanti pesan saya Pak Sukma baca surat Al-Hajj Pak. Baca surat Al-Hajj ya. Bapak baca artinya, cari tafsir yang bahasa Indonesia, download kan ada kan, nggak usah beli juga. Bapak kalau beli nanti bawa bukunya berat lagi kan. Nah, itu aja deh, cari yang kitab-kitab yang PDF lah, Bapak bisa baca, diresapi. Kalau pas mau tidur coba baca surahnya, gitu kan. Miniatur hari kiamat itu. Kalau oleh-oleh mah Bapak beli-beli oleh-olehnya online aja dah. Gak apa-apa, sampai masalah oleh-oleh saya kasih tahu Pak ya. Oleh-oleh yang banyak dibeli orang sana kan, orang Indonesia apa? Satu kurma, kedua coklat, ya kan? Tiga kacang, keempat makmul. Makmul itu kurma yang diolah lah ya. Itu kurma dan kurma yang diolah, Bapak beli di online itu udah ada. Saya coba bandingin harganya nih. Coklat di sana pasaran itu nawarinnya biasanya 30 real. Bapak bisa tawar paling 20-25 real. Di online juga dijualnya 90.000 sampai 110.000 Pak. Di sini, Bapak nggak usah bawa berat-berat. Saya coba kemarin bener-bener saya coba. Saya beli oleh-oleh yang dari sana, saya beli yang online juga. Sama aja. Enakan yang online aja dah, nggak usah repot. Jadi oleh-olehnya nggak habis-habis. Memang kemarin bawa oleh-oleh berapa? Oleh-olehnya online baru beli tahu. Kacang. Kacang itu di online saya lihat harganya cuma 60.000 sampai 40.000. Di sana 20 real. Ya. Kalau di kebun kurma mahal dia nawarinnya. Di kebun kurma itu harganya mahal, saya kasih tahu. Ini mumpung saya di sini saya kasih cerita. Di kebun kurma itu mahal. Saya kalau di sana nggak berani ngomong, nggak enak sama mutawif sama supirnya. Ini bisnisnya supir. Jadi kebun kurma itu bisnisnya para supir. Jadi mereka antar jamaah ke sono. Bapak coba perhatiin sekali-kali lah ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan nggak dosa kan, bisnis kan boleh kan. Nanti kalau jamaah haji atau umrah baru datang ke kebun kurma, nanti akan ada petugas toko itu akan nanya ke supirnya berapa orang gitu. Saya kasih tahu bocoran Pak ya. Berapa orang yang datang ke sini? Nanti dia akan ada fee-nya, membawa berapa banyak jamaah ke situ nanti ada fee-nya. Tapi saya nggak tahu fee-nya berapa. Ini bisnis saya kasih tahu ya. Jadi kalau di sana harganya mahal, iya mahal saya kasih tahu. Tapi enaknya di sana variasinya banyak. Bapak mau kurma yang model diapain banyak itu loh. Dan kualitasnya memang cenderung lebih bagus. Kualitas ya. Nomor satu sih kualitas ya. Kualitasnya memang cenderung lebih bagus. Tapi kalau Bapak beli di kaki lima ya ada yang bagus ada yang enggak. Bapak harus pintar milih gitu kan. Kayak kacang tuh di sana saya lihat 30 real. Mahal amat sampai 120.000, di sini 80.000 Pak. Yang mahalnya itu. Ini oleh-oleh saya kasih tahu masuk. Bapak cek nanti sebelum berangkat. Nah, nanti pas ini sudah suruh beli online aja itu kan, oleh-olehnya sebagian. Biar Bapak di sana enggak terlalu repot. Kalau Zam-Zam itu kalau pesawat Saudi sekarang enggak mau bawa. Jadi enggak dikasih. Jadi jamaah yang pakai pesawat Saudi, ya, itu nggak dikasih Zam-Zam yang 5 liter kemarin ya. Nggak tahu kalau berubah lagi nanti nggak tahu ya. Kan saya bilang peraturan Saudi itu berubah-ubah ya. Kalau Garuda dikasih. Kalau bawa sendiri gimana Pak? Kalau Bapak tanya kepada petugas Indonesia, 99% dilarang. Nggak boleh bawa Zam-Zam sendiri. Masukin ke tas koper maupun di tenteng nggak boleh. Tapi kalau Bapak tanya ke saya sih setiap kali umroh pulang bawa Zam-Zam sendiri, masukin ke dalam tas, ngambil dari masjid sendiri. Ya. Boleh nggak? Boleh, kan sana halal. Bawa bekas botol-botol begini ini nggak saya buangin, saya masukin Zam-Zam, nanti saya pastikan udah rapat, udah solasi, bungkus sama pakaian-pakaian kotor masukin. Nah, itu selama ini sih aman ya, belum pernah. Asal jangan transit. Yang repot kalau Bapak pas dapat pesawat transit. Transitnya misalnya di Singapura, wah semuanya kebaca cairan, langsung dibongkar itu tas Bapak. Ini saya kasih tahu beberapa bocoran ya. Oke, ada silakan pertanyaan? Ya, silakan satu lagi. Kan kemarin itu berangkat haji itu lama ya, sekitar ada 10 tahun, ada 15 tahun. Antrinya? Ya, Nah. berangkat haji itu. Nah, ada yang mau ngambil duitnya itu, yang disetorkan 25 juta. Ya, kita mah nggak berangkat haji, nggak apa-apa, yang penting umroh dulu. Oh, gitu. Kembalikan sama seperti agama. Oke.
Ini salah secara hukum Islam, ya. Jadi Bapak enggak boleh melakukan umroh kalau belum daftar haji, kalau saya bilang. Kalau Bapak punya duitnya cuma satu, artinya hanya bisa berangkat satu kali, Bapak gunakan untuk daftar haji aja, nggak usah umroh. Kalau Bapak duitnya banyak, daftar haji, sekarang tinggal nunggu kuota, baru Bapak umroh. Kenapa? Karena kewajiban Bapak itu melaksanakan haji dan umroh. Bukan kewajiban Bapak yang menjadi rukun Islam bukan umroh, tapi haji dan umroh. Kalau Bapak melaksanakan haji, itu udah pasti umroh. Ya, nanti teknik ibadahnya saya nggak bisa jelasin detailnya, panjang ya. Intinya kalau jamaah haji sekarang ini berangkat, termasuk Pak Suma berangkat, itu nanti ada paket umroh dan hajinya. Udah pasti, ya kalau nggak sah. Nanti akan dibimbing, diarahkan, teknisnya akan ada haji dan umroh. Tapi kalau Bapak cuma daftar umroh yang lewat swasta, travel itu di luar musim haji, ya Bapak cuma daftar haji, umroh doang, nggak dapat haji. Karena haji hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Jadi rukun Islamnya belum sempurna. Bapak sebenarnya punya duit buat haji, tapi Bapak nggak mau haji, nunggunya kelamaan, kata umroh aja. Nah ini salah. Berarti Bapak masih punya hutang haji. Nanti kalau meninggal dunia, dia harus dibadalin itu. Harus dibadalin karena sebenarnya dia mampu, cuma dia nggak sabar aja. Gitu kan? Dia nggak sabar aja, akhirnya nggak jadi haji. Tapi kan dia udah mampu sebenarnya, karena udah mampu dan dia nggak mau haji. Ketika meninggal dunia wajib dibadalin. Nanti harus ada orang yang haji untuk dia. Boleh keluarganya, boleh orang lain. Tapi syaratnya harus sudah haji. Nggak boleh badalin kalau dia sendiri belum haji. Itu. Jadi jangan ditarik Pak. Walaupun lama, Bapak jangan tarik itu. Dan biarin aja. Kewajiban Bapak, orang dikatakan mampu itu kan dari sisi uangnya sama dari sisi kuotanya kalau zaman sekarang. Kalau bahasa Arabnya azzat warrohila. Dulu bahasanya uangnya sama kendaraannya ada. Sekarang uangnya sama kuotanya. Uang Bapak udah mampu. Bapak penuhi uangnya. Tinggal nunggu kuota aja. Itu. Jadi jangan ditarik ya. Jangan ditarik bagi yang punya uang 25 juta yang udah di store. Malah saran saya begini, Bapak sekarang yang penting daftar 25 juta, ini bagi yang belum. Urusan berangkat tidak berangkat, ini takdir. Bapak jangan bilang, lama Pak Ustadz, tadi 50 tahun. Kan ini kan berdasarkan current condition. Kan kalau peraturan tidak berubah, ya siapa tahu. Ya, nanti tahun depan dirubah, kuota Indonesia saya kasih deh 4 per mil. Jadi bukan 100.000, 400.000 orang boleh berangkat khusus Indonesia. Karena duta besarnya sekarang bagus misalnya, lobbynya pinter. Dan itu kan sarana di sana udah ditingkatin. Masjidil Haram itu sekarang masih direnovasi terus Pak, perluasan terus. Ya, hotel-hotel itu juga ditambah terus. Itu kalau nggak ditambah jamaah hajinya, buat apa itu hotel Pak? Nganggur Pak. Saya yakin nantinya akan, bukan yakin sih ya. Saya punya husnudon ya, dugaan saya ke depan akan ditambah. Sebab kalau nggak ditambah dia rugi investasinya. Ya, hotel-hotel kan sekarang yang kecil-kecil, kuno-kuno dibongkarin semua jadi hotel bintang 5, bintang 5, bintang 4 semua Pak di dekat yang sederetan itu ring satunya. Itu daya tampungnya Masya Allah itu. Kalau nggak ditambah kuotanya dia akan kosong, nganggur, investasinya rugi. Ya, jadi menurut saya kemungkinan ditambah itu bisa. Tinggal yang ditambah itu Indonesia atau Malaysia atau Inggris atau Amerika, ya tergantung diplomasi. Nah itu, makanya saya mendorong diplomasi gimana supaya ditingkatkan, antrinya nggak panjang-panjang. Nanti BPKH, pemerintah juga seneng, dana haji semakin besar kan. Kalau bisa kuotanya ditambah kan dana hajinya semakin banyak Pak. Pemerintah bisa memanfaatkan daripada cari utang ke luar negeri, mendingan utang dari rakyat sendiri lebih bagus. Bunganya nggak gede-gede. Utang luar negeri kan banyak persyaratan. Nah ini kalau saran saya seperti itu. Tapi saya bukan orang pemerintah, jadi saya nggak bisa ngomong ya. Bukan DPR, bukan pejabat. Gitu Pak ya. Silakan. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada info maksimal usia berangkat haji itu di 65. 5 tahun. Maksudnya kalau yang tidak mencapai itu dia masih sehat dan sebagainya, apakah dan itu bisa diwariskan atau dialihkan atau seperti apa? Ya, batasan usia itu yang saya tahu sementara karena pandemi. Ya, batasan usia itu sebenarnya sementara. Dulu kan nggak ada batasan segitu kan. Kemudian sekarang ada 65 itu karena terkait pandemi.
Kalau yang usianya sudah lanjut, Bapak sebenarnya bisa melakukan ikhtiar ke Kementerian Agama, mengajukan percepatan. Ada prosedurnya yang saya tahu itu ya. Jadi yang usia lanjut, katakanlah sekarang usianya udah 64, 63, terancam, lalu lama-lama malah nggak jadi berangkat kan? Mengajukan aja, mengajukan karena faktor usia, minta untuk diberangkatkan lebih awal. Di antara syaratnya kalau nggak salah, pas tahun itu memang ada keluarga yang mendampinginya, yang sudah dapat kuota dan sudah waktunya berangkat. Kalau yang muda saya mau nemenin bapak saya, jadi mau dimajuin nggak bisa. Misalnya bapak saya kondisinya 70 tahun, saya mau dipercepat dong, nggak bisa. Tapi kalau misalnya bapak sekarang resminya berangkat, orang tua belum berangkat, masih 3 tahun lagi, tapi usianya 3 tahun lagi kayaknya nggak nyampe deh. Nah itu bisa mengajukan Pak, solusinya seperti itu. Ajukan secara resmi ya, ke Kementerian Agama karena faktor usia. Jadi faktor usia pembatasan saat ini itu sementara. Dan kedua, jika misalnya Bapak sudah ditakdirkan meninggal dunia belum berangkat haji. Nah dana inilah yang digunakan nanti untuk badal haji. Duitnya Bapak bisa tarik lagi. Nah, duitnya bisa ditarik plus bagi hasilnya. Yang nilai manfaat tadi kalau memang ditarik. Di fatwanya nanti ada nih di sini ya. Jadi kalau memang nggak jadi berangkat karena meninggal dunia, duitnya ditarik kan? Ya ditarik plus bagi hasilnya tadi. Nilai manfaat tadi. Gitu Pak. Kenapa? Nah, itu tak sempatnya. Orang tua belum lunas ini. Saya nggak tahu takdirnya ya. Kalau misalnya beliau nggak sampai takdirnya untuk haji, apakah tertarik atau wajib dibatalkan saja? Masalahnya begini, kalau maunya saya, seandainya saya jadi jamaah, udah namanya langsung diganti. Tapi kata di Kementerian Agama nggak boleh namanya langsung diganti. Orangnya meninggal ya duitnya ditarik dulu, dikembalikan duitnya, karena kuotanya nggak bisa gantiin ibaratnya, nunggu antriannya dulu. Udah gantiin anak saya deh Pak, misalnya itu ya, biar anak saya yang berangkat aja. Kementerian Agama nggak mau, nggak boleh. Enak dong kamu berangkatnya langsung. Yang lain ngantrinya lama kayak. Nah, jadi duitnya akan dikembalikan plus bagi hasilnya. Nah, Bapak nanti tinggal cari orang. Siapa yang mau pergi haji dan sudah haji. Susah di sini Pak. Nah, cara lain Bapak cari kenalan yang di Saudi aja. Cari kenalan di Saudi, mahasiswa atau karyawan yang di sono yang mau haji, tolong dong badalin bapak saya. Atau Bapak bisa sebenarnya di Saudi itu ada lembaga-lembaga resminya, lembaga kebajikan, ya Bapak cari kenalan yang punya lembaga di sono, daftar saja nanti mereka, tapi yang resmi ya, jangan yang tidak resmi, yang organisasi resmi dan diawasin oleh pemerintah. Sebab gini, ini mohon maaf kalau saya nyebutin ini ya, daerah ya. Kadang-kadang ada orang-orang Indonesia di sana yang saya badalin deh murah. Biasanya orang nyebutnya, ini mohon maaf nih, kadang-kadang orang nyebutnya Madura banyak di sana. Madura sama Lombok katanya. Karena rata-rata yang bisnis haji di sana Madura sama Lombok. Badalin saya aja deh murah. Nah kalau begitu Bapak wajib curiga. Kenapa? Badal itu secara fikihnya satu orang hanya boleh badalin satu orang. Ini kadang-kadang dia pengen murah, saya badalin 5 orang. Nggak sah. Makanya dia bisa murah. Nggak bisa, haji itu kayak puasa. Jadi satu orang hanya bisa menjalankan untuk dirinya sendiri, satu orang maksudnya. Itu nggak bisa saya puasa sekaligus badalin bapak saya, contohnya itu nggak bisa ya. Jadi satu untuk satu. Jelas ya Pak ya? Oke. Ada, waktu saya ke sana itu ada. Jadi di depan Masjidil Haram itu ada yang resminya. Jadi masyru' badal haji. Jadi proyek, kalau diterjemahin proyek atau program badal haji. Nanti ada lembaga yang mengawasi. Itu bisa Universitas Islam Madinah Munawwaroh, istilahnya Jam'iyah Khairiyah gitu ya. Lembaga-lembaga kebajikan itu ada biasanya di depan Masjidil Haram ya. Kantornya disiapin kantor oleh pemerintah ya. Waktu saya haji sih itu saya selalu melihat itu. Tapi karena saya tidak perlu. Ada sertifikatnya juga. Ada sertifikatnya bayarnya gede juga Pak. Minimal bayar biaya tadi, armuzna tadi, tasrih
izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi, setiap orang yang mau haji ke Arafah, Muzdalifah dan Mina kan dia harus bayar tuh. Kalau saat ini ya 21 juta itu. Kalau saat ini. Nah, kalau dia bisa pasang tarif badal haji lebih dari tarif pemerintah itu, berarti palsu itu. Terus gimana caranya dia itu kan? Berarti kan dia atau ilegal lah, saya katakan ilegal. Itu hajinya ilegal. Kalau ilegal yang ngeri ya. Takutnya nanti nggak dipraktekkan sesuai dengan ketentuan. Gitu Pak ya. Oke, ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau kelewat sampai jam 6:30. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan pencerahan ya, tentang pengelolaan dana haji di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan salat